Izin, apakah suara saya terdengar jelas? Baik, kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua di Indonesia. Hari ini bertepatan pada hari Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2026, pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, akan diselenggarakannya kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dalam bentuk webinar nasional. Pertama-tama, saya menyapa kepada yang terhormat Direktur PT Pilar Edukasi Sehat, Ibu Diana Puspitasari SEMMMAK, kepada yang ini yaitu Bapak Nurse Devanda Faik Albin MKEP MM. Tidak lupa juga kami menyapa kepada Bapak dan Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, baik dari kalangan tenaga kesehatan, tenaga medis, dosen maupun mahasiswa. Kegiatan pada pagi hari ini diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat bekerja sama dengan Lembaga Peningkatan Kompetensi Perkumpulan Perawat Pembaharuan Indonesia. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan kita dulu, saya Nana Aditya selaku moderator pada pagi hari ini yang akan menemani dan memimpin kegiatan pada acara pada pagi hari ini sampai kegiatan hari ini selesai. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai, izinkanlah saya membacakan susunan acara kegiatan kita, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemutaran lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu dari Bapak Nurse MKPMM, dengan membawakan materi tentang quality nursing work life dalam menyikapi burnout, beban kerja, dan kesejahteraan mental perawat. Lalu sesi akan diserahkan sejenak untuk menyaksikan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat selanjutnya. Lalu sesi akan dibuka melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Lalu kegiatan pagi hari ini akan diakhiri dengan sesi penutup. Baik Bapak Ibu semua, tanpa membuang waktu lama, di hari Minggu libur banyak yang memanfaatkan waktu liburnya untuk beristirahat ya, untuk bersama keluarga, tapi mungkin masih ada juga rekan-rekan yang masih bekerja atau berdinas, apalagi sebagai tenaga kesehatan yang tidak mengenal tanggal merah ya. Maka dari itu juga mungkin menyenggangan waktu untuk belajar bersama PT Pilar Edukasi Sehat. Baik Bapak Ibu semua, tanpa membuang waktu lama, mari membuka kegiatan kita berpagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan beranjak pada kegiatan selanjutnya, yaitu adalah pemutaran lagu Indonesia Raya. Kami himbau kepada Bapak dan Ibu semua untuk meng-on-kan kamera dan meng-off-kan mikrofon Anda untuk menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada tim yang bertugas, waktu dan ruang, saya persilahkan.
Baik, saya ucapkan terima kasih pada tim yang bertugas telah melaksanakan tugasnya. Gambar pagi hari ini diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat bekerjasama dengan Lembaga Peningkatan Kompetensi Perkumpulan Perawat Pembaharuan Indonesia. Baik, Bapak Ibu semua, hari ini Alhamdulillah kita kehadiran oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau seorang perawat, di mana hari ini kita akan membahas tentang salah satu fenomena atau kenyataan yang hari ini sangat terasa nyata kesehatan khusus secara khususnya sebagai perawat ya. Kita hari ini akan membahas tentang beban kerja, tentang burnout, tentang kesejahteraan. Ini merupakan poin-poin yang sangat menarik sekali untuk dibahas karena ini merupakan hal-hal yang nyata yang bagaimana hari ini kita dengan kenyataan seperti ini kita harus menyikapi seperti apa. Nah, kita hari ini menghadirkan narasumber kita yang sangat merupakan salah satu pakar ya. Nah, di bidang manajemen keperawatan kali ini tentang apalagi beliau ini merupakan salah satu juga tim perumus baik di Kementerian Kesehatan. Baik, kita bersama-sama akan menyambut kepada Bapak Nurse Devanda Faik Albin MKEP MM. Selamat pagi Pak Devanda. Selamat pagi, Pak Ade dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing bareng. Terima kasih Pak Devanda telah hadir bersama kita semua untuk berbagi ilmu ya hari ini. Masya Allah sangat saya melihat hari profil Bapak yang sangat luar biasa. Hari ini Bapak menyampaikan, apalagi saya dapat pesan dari tim Pilar bahwa beliau sangat antusias untuk berbagi kepada teman rekan perawat khususnya ya tenaga kesehatan secara umumnya tentang hal yang nyata, hal yang sangat perlu di. Kenapa ya? Kalau misalnya memang kenapa, bagaimana kita harus menyikapi tentang hal-hal tentang burnout ya, tentang beban kerja dan kesejahteraan. Ini menjadikan hal yang menarik, Pak. Menurut saya pribadi ini pun menjadikan hal yang menarik karena ini merupakan suatu kehidupan yang nyata yang harus kita tanggapi atau kita sikapi. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Saya memberikan kesempatan kepada narasumber, izinkanlah saya membacakan daftar riwayat hidup dari Bapak Nurse Devanda MKEP MM. Izin Bapak, saya membacakan Bapak atas nama Bapak Nurse Devanda Faik Albin MKEP MM, pendidikan S1 keperawatan di Setikes Banyuwangi tahun 2016, Nurse Tikes Banyuwangi tahun 2018, di Universitas Brawijaya pada tahun 2023 dan S2 Manajemen di Indonesian European University. Selain juga beliau sebagai akademisi ya di Institut Kesehatan dan Bisnis Anisa Bogor, beliau juga mempunyai banyak pengalaman praktisi dan juga organisasi. Yaitu salah satunya beliau juga merupakan bagian dari tim perumus ya Pak ya dari tentang. Baik, Masya Allah sangat luar biasa. Beliau punya pengalaman yang sangat banyak, baik di dunia akademisi maupun juga praktisi. Maka dari itu hari ini PT Pilar Edukasi Sehat tidak salah untuk bersama-sama bersama Pak Devanda untuk mempunyai satu misi yang sama, yaitu untuk membangun tenaga kesehatan maupun tenaga medis di Indonesia. Baik, kepada Bapak Nurse Devanda, waktu dan ruang saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, semoga eh, webinar sharing kita hari ini ya diberikan kemudahan ya untuk mencerna, mengkupas ya, semua fenomena yang ada ya. Seperti yang kita diskusikan tempoh hari, Pak Adit. Ya, eh, saya prolog juga ya, awal-awalnya. Ini agak sensitif, Pak. Tapi nggak apa-apa kalau untuk kajian akademik, oke. Kita gamblangkan saja. Ya. Ah, Mm. Jadi ini langsung saja saya share screen, ya. Sudah nampak slide-nya, ya, Pak? sudah Pak, sudah tampak. Oke. Nah, jadi eh, ya
kita bahas terkait QNWL ya. Mungkin ada terbitan baru 2025 terkait QNWL ini ya. Memang sebelumnya sangat jarang-jarang sekali dikupas. Untuk yang eh, saya tulis ya, nanti ini masih on proses publish ya. Cuman saya lebih fokus ke studi kualitatif tadi, Pak Adit. Jadi saya biar tahu langsung apa sih keluh kesah dari teman-teman sejawat semua ini. Ya, kalau kualitatif kan bahasanya kan bahasanya yang bersangkutan secara langsung. Jadi, jadi kayak gitu. Nanti ditunggu aja. Nanti insya Allah saya share ya, Ya, jurnalnya. betul. Ya, jadi kembali lagi ke materi. Nah, di sini itu NWL pada seperti pada umumnya eh, di mana kita itu selalu ada unsur quality of life ya, terus quality work of life. Nah, ya, quality of life, quality work of life. Nah, jadi bagaimana hidup kita itu biar bisa berkualitas. Terus bagaimana hidup kita itu bisa eh, dan dunia kerja kita itu bisa berkualitas ya. Nah, terus yang akhirnya lagi ada itu end of life caring, quality end of life caring ya. Nah, jadi ini kita giring POV-nya ke profesi kita, profesi keperawatan. Ya, mungkin yang masih minim perhatian ya. Saya juga tertarik itu yang terbesit tadi iklan aesthetic nurse ya. Nah, penggaungan pembukaan paradigma peluang kerja itu Alhamdulillah 2020 sudah kita gaungkan juga, Pak. Ya, sembari saya ngajar di apa eh, praktisi mengajar Kemendikbud, anak-anak mahasiswa kita itu tak ajarkan ya, jangan terpaku pada rumah sakit dan puskesmas saja. Peluang kerjanya banyak. Estetikness itu pun itu bisa di beberapa klinik kecantikan bonafit ya, bahkan ke PT-nya langsung ya. Contohnya kayak ya Arya Nobel ya, terus yang terbaru lagi yang lagi hits itu kosmetik itu Paragon. Nah, contoh ya, sebagai contoh. Atau kita bisa jadi nurse yang membuka sendiri ya seperti itu. Nah, balik lagi. Jadi QNWL, bagaimana kita sebagai perawat ya itu mempunyai eh, dua sisi kehidupan kita sendiri dan dunia kerja kita sendiri itu sehat ya ya. Jadi penggabungan antara quality work life dan off life itu tadi. Ya ini eh, dari beberapa sampel kami pun ya ada juga yang menyampaikan eh, sulit Pak. Ya, kita di sini sering burn out, overtime, terus tunjangan perlindungan hukum. Ya, ini seperti yang di chat saya kemarin Pak Dida. Jadi, jadi hubungan industrialnya yang kurang kuat, kurang dukungan, bahkan aspek remunerasi. Tidak sedikit juga kawan-kawan sewot yang tanya, loh Pak, dulu kok ada tukin atau remun yang terkait apa sertifikasi? Ya, kita kok tidak ada. Sedangkan kita apa STR tuh, apa Serkom, ya, kayak gitu-gitu. Nah, terus dari berbagai macam manajemen RS pun maupun puskesmas ya, Vasankes lah itu berbeda-beda ya terkait pengupahannya. Bahkan yang kemarin kita nengok apa eh, berita dari Dokter Sidang Roy ada beberapa rumah sakit yang tidak memberikan payslip. Wah itu kok gak ada ya. Saya tuh langsung kaget tuh, langsung tak sampaikan aja di sini ya. Bahkan itu hak, ya, itu hak kita. Jadi di sana itu pun kita kan bisa menjabarkan ya apa yang kita dapat apa yang kita bayarkan ke negara ya, gitu kan ada beberapa satu dan sebagainya. Nah, jadi itu masuk pada aspek wellness ya. Ya, di sini ada aspek wellness bagaimana apa terkait finansialnya para apa kerja kita ya. Nah, terus aspek safety-nya ya. Nah, aspek finansial ini ya. Nah, kita langsung ke sini ya karena ini yang paling sangat krusial ya. eh, saya juga selalu men-challenge teman-teman praktisi K3RS ya, Mbak Adit. Jadi terus terang eh,
jangan sampai perawat kita nggak dirawat. Nah, ya, jadi perawat kita merawat pasien nih, ya kan? Eh, ya, jadi eh, tapi jangan sampai perawat kita juga nggak dirawat. Jadi, jadi gitu, ya. Sekarang juga mungkin sudah mulai banyak ya beberapa pasienkes yang mulai aware ya terkait eh, GNBL ya. Terus dibuktikan dengan beberapa lisensi ya, ada Great Place to Work dan lain sebagainya. Nanti bisa ditengok-tengok di beberapa rumah sakit Bonafit ya, itu sudah ada. Nah, lalu bagaimana terkait apa aspek okupasional ya, hubungan kerja kita. Eh, jadi kebetulan kita membidangi di kesehatan kerja, bagaimana mereka itu juga diukur tuh ya resiko terkena PHK ya, ketika bekerja ya, atau kecelakaan ya, itu kita ukur juga ya. Lalu faktor lingkungannya bagaimana ya dia ketika selama bekerja di sana itu. Nah, apakah lingkungannya safety atau enggak buat mereka ya? Pada dasarnya semua orang itu pasti ingin kerja dengan aman ya. Ya. Nah, nah, pasti itu ya. Nah, lalu intelijensinya bagaimana? Apakah dia hanya datang 3 shift, nah, terus enggak kita berikan insight atau kita berikan training ya, atau berikan kita apa coaching mentoring ya. Jadi nanti akan bekerja itu enggak buat quality ya, enggak hanya datang kerja dapat gaji, ya, enggak ada perasaan kayak gitu ya. Jadi dia merasa diperhatikan ya. Oh, saya di sini dipupuk, ya, diberikan ruang untuk bertumbuh. Jadi, lalu fisikalnya ya, fisiknya gimana? Ya, diperhatikan enggak tuh teman-teman kita ya, yang praktisi di puskesmas, di klinik, di rumah sakit dan industri lainnya. Ya, fisik mereka kita perhatikan enggak ya. Lalu emosional ya terkait mental health ya sama spiritual. Nah, jadi di sini bisa kita lakukan apa pengukuran ya employee will apa employee assistance program atau EAP ya. Nah, terus aspek sosialnya bagaimana eh, kita itu diberikan bimbingan ya oleh manajemen instansi tempat kita kerja, dibuatkan grup-grup atau kelompok-kelompok ya peer support group istilahnya ya. Jadi kelompok sebaya yang saling mensupport. Itu seperti itu. Kalau kita tidak temukan di dalam, kita cari di luar. Ya. Kalau kita temukan, kita cari di luar. Ya. Sampai kita menemukan eh, orang-orang atau kelompok-kelompok yang sepemikiran. Jadi seperti itu. Memang berat juga ya buat kita. Nanti ada hasil risetnya juga di bawah. Jadi work life dan home life. Ya, tidak menutup, tidak bisa dipungkiri juga ya banyak sejawat kita yang dapat sejawat juga. Ya. Ini kita langsung belak-belakan nanti mungkin kita saling sharing aja ya. Bagaimana kita Silakan, Pak. ya, bagaimana kita nanti Silakan. ini soalnya banyak sekali nih Pak Didi. Jadi nyun sewu ya. Jadi kita sampaikan saja eh, tukar kunci ya saat apa sudah berumah tangga kayak gitu kan. Eh, saya tuh denger itu kok enyuh gitu ya. Bapak sekalian ya. Jadi kok miris sekali ya sejawat kita ini ya. Siapa lah yang apa ya berani speak up atau mengkupas ini semua ya. Mungkin apakah bisa ya dari pihak manajemen AS itu mungkin misalkan mereka itu eh, Pak Sutri nih ya di RS tersebut, tapi dipisah tuh ya, yang satunya di ISU atau OK, satunya di Poli ya kan itu kan juga bisa itu menarik kan, nggak harus tukar kunci ketika suaminya shift pagi ya kan, terus istrinya shift siang, tukar kunci lah itu miris juga tuh ya. Dan memang ada hari liburnya ada ya dua hari. Tapi coba nanti bisa dipertimbangkan ya. Karena ini ndak ndak main-main saya bilang ke NWL itu. Jadi dia akan bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan pada pasien. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau konteks mungkin sudah jelas ya bagaimana kita do and don'ts-nya ketika kita kerja di dunia keperawatan ya konsekuensinya apa saja. Memang yang paling minim aspek perlindungan hukum ya.
Tapi mudah-mudahan sekarang insya Allah sudah mulai membaik, mudah-mudahan ya diharapkan. Jadi pesan saya pribadi eh, pada adik-adik mahasiswa maupun saudara kita ya sejawat di apa keperawatan maupun nakes yang lain ya, aware lah ya, aware lah dengan aspek HI ya, hubungan industrial dan remunerasi ya. Jadi karena ini memang jarang sekali ya kita dapat ketika zaman kita kuliah dulu mungkin. Nah, soalnya zaman saya kuliah dulu itu minim kali dapat yang kayak gitu. Nah, terkait regulasi ketenagakerjaan ya, apa regulasi dari Kemenkes ya, jadi hak hak kita itu apa aja. Nah, lalu work design ya, desain kerja ya, kita harus terima konsekuensi bagaimana kita kerja susifan ya. Nah, terus kita siap rotasi ke berbagai ruangan ya, lalu workloadnya dunia kerjanya bagaimana, bagaimana ketika kita bekerja sebagai perawat, dampak atau stereotip orang sekitar ya memberikan kita penilaian itu sebagai perawat bagaimana ya. Jadi seperti itu. Ini beberapa komponen GWL ya secara umum ya, sepertinya sudah tak sampaikan tadi ya. Kita udah kupas satu-satu. Jadi seperti itu. Jadi saya harapkan terkait well-beingers ya, eh mungkin 2, 3, 5 tahun yang lalu perkumpulan atau apa ya, eh, tim di satu ruangan itu eh, jarang, soliditasnya masih kurang. Saya tuh sampai pernah dengar kayak gini ya. Bahasa Indonesia gini, ini teman-teman waktu pas masih kerja di daerah ya Mas, Pak Adit ya. Jadi kenapa kok kita itu perawat itu kok budayanya kok saling bunuh lah, toksik ya. Tidak seperti sejawat kita yang di kedokteran saling support. Nah, itu saya sampai loh kok bisa ya kayak gitu. Nah, itu saya dengar kayak gitu ketika saya profesi, profesi masih praktek mahasiswa lah ya. Nah, cuma tak dengar aja tak simak tuh. Jadi ada abang-abangan atau kakak-kakak yang mungkin masih kontrak, ada yang sudah tetap ya di salah satu instansi rumah sakit. Saya agak miris ya. Singkat cerita, saya lulus. Saya lulus, saya bekerja. Das. Di beberapa rumah sakit ataupun klinik ya. Ya, waktu itu di rumah sakit sih, swasta ya. Jadi waktu training, saya punya niatan ingin sekolah tuh, S2. Ya, enggak apa-apa, Pak. Nanti biaya saya sendiri ya, Bang. Enggak dibolehin, Pak Adit. Kalau kalau Mas Devan mau sekolah, ya berarti harus resign. Loh, ini gimana ya? Enggak boleh pinter aku berarti. Jadi, loh, berarti aku enggak boleh growth dong. Kayak gitu kan. Ini kok kenapa ya? Oke lah ya. Ya, saya sadar diri juga ya, saya masih training pada saat itu ya. Ya sudah, kita mencari peruntungan di tempat lain. Nah, Bilal dapat yang akhirnya mensupport. Ya, seperti itu. Mungkin ini juga dialami oleh teman-teman perawat kita juga ya. Gimana Pak saya caranya biar bisa growth gitu kan. Saya sudah sekian tahun di sini ya, dari PK 1 ke PK 2 5 tahun, PK 2 ke PK 3 5 tahun lagi 10 tahun. Oh, lumayan lama ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Jadi ya kita kasihkan opsi-opsi yang memang itu applicable ya, applicable. Saya selalu mengangkat riset ya atau penelitian ya yang kebanyakan tulisan saya itu fenomenologi. Kita bahas fenomena yang ada. Jadi ada yang bilang Pak, saya ini sudah sekian tahun di rumah di ruangan anak misalkan. Kayak mana saya biar bisa jadi apa kasif atau apa kadep ya, kadep kepala departemen atau kanit ruang anak ya, atau mentoknya itu CNE ya. Cuma di sini masih jarang posisi CNE ya. Apa clinical nursing educator. Mungkin mudah-mudahan ke depan nanti mulai akan banyak ya. Jadi teman-teman itu bisa langsung ambil spesialis ya. Ya memang kalau memang kita harus memang kepinginnya jadi apa ya klinisi ya dan CI di sana. Kalau dulu kan harus MCAP dulu terus spesialis kayak gitu kan ya.
itu terlalu lama, ya, terlalu buang banyak kos, ya, entah itu dari pribadi perawat maupun dari apa instansi Fasankesnya, ya. Nah, tapi kita balikkan dulu, kita maunya kemana nih? Ya. Mau menekuni di bidang anak kah atau onkologi kah? Ya. Jadi langsung Tapi apa opsi komunitas ngambil nih. spesialis kayak gitu. Ya, Tas, itu silakan. ini komunitas Ada nih. yang bocor ini kayaknya ini, Pak. Oh ya, sudah. Nah, itu kemarin saya dapatkan oleh teman-teman yang di eh, pelatihan, ya, pelatihan apa ya, lupa saya tuh kemarin tuh masih pelatihan itu. Nah, di sana nanti yang bersangkutan akhirnya alhamdulillah dapat kabar baik 3 hari yang lalu, nursing manager di Cilegon, ya, salah satu rumah sakit swasta. Nah, dulu sebelum itu dia di IKN, ya, orang Jawa Timur juga dari Medion. Oke, jadi kayak gitu. Lah, ini hasil set yang tadi saya sampaikan di slide pertama tadi, ya, bagaimana KNWL sangat krusial, ya. Jadi bahkan perawat itu bisa menginfluence, ya. Jadi terkait quality patient of caring. Jadi kita itu perawat itu ruhnya di caring memang, ya. Jadi jangan sampai caring kita itu pudar, ya. Nah, caring kita bisa pudar, ya. Banyak faktor, ya. Ya faktornya tadi itu, ya, di atas, ya, wellness maupun well-being-nya di tempat kerja, terutama KNWL-nya pernah diukur enggak. Nanti untuk apa scoring, ya, ada di paling pusat paling bawah, nanti bisa diadopsi. Itu saya ngambil di risetnya teman-teman UNER, bagus sekali yang, ya, aplikatif, applicable, ya. Itu bisa dilihat juga, ya, skor-skornya. Nah, ini yang pernah kita buat oleh teman kita yang ngambil Mars waktu itu, Mas Wildan, ya, saat ini beliau bertugas di salah satu rumah sakit Astra Internasional, itu Hertologi, ya. Ini adik kelas saya ini sebenarnya, ya. Tapi Masya Allah luar biasa, bisa menyalip Elvat, ya. Do perfusionis, ya, sekarang. Jadi waktu itu beliau bikin tesis, ya. Kayak mana apa ya motivasi kerja perawat, ya, terus hubungannya sama apa organisasi di komitmen organisasi di rumah sakitnya, terus beban kerja, terus kerjanya mereka, terus pengembangan karir tadi, ya. Jadi waktu itu berdebat, kita berdebat milih karir atau angka. kayak kayak gitu, ya, milih karir atau angka. Tak jawab, saya realistis sih, cari angka. Cari angka karena makin tahun pasti kita eh, kebutuhan akan makin naik, ya. Kita juga berkeluarga nanti punya anak, ya, anak kita butuh apa, sekolah dan sebagainya. Jadi seperti itu. Eh, ya, ini juga sharing juga, ya. Ketika saya juga bekerja di rumah sakit waktu masih bujangan, nah, terus eh, corona, ya, kita diistirahatkan, ya, terus tiba-tiba ada panggilan. Waktu itu saya coba switch, ya, ke industri. Alhamdulillah dapat, ya, akhirnya di sinilah, ya. Nah, itu kok, wih, kaget juga saya Pak Adit ketika masuk industri. "Loh, kok ini eh, nggak nggak tak dapat waktu saya kuliah dulu, ya." Ya, balik lagi itu, ya, terkait aspek HI, aspek remun, ya. Eh, terus apa, payslip, ya, bahkan ada kok kebangetan banget, ya, sampai ada payslip yang tidak boleh minta, ya. Nah, terus terkait apa ya, data personal dari pekerja hanya by aplikasi, by digital. Waduh, saya kaget, ya. Jadi tidak perlu fingerprint lagi, ya. Ya. Misalkan contoh absen, ya, tidak perlu fingerprint lagi, ya. Nah, jadi kita ketika di radius 50 sampai 100 meter bisa absen tuh. Ya. Terus ada WFH, ada WFA. Nah, itu kalau memang harus memang nggak bisa, ya, nggak bisa, kecuali kalau yang di manajerial mudah-mudahan bisa nanti, ya, diupayakan. Dan nah, lalu terkait case tersebut, ya,
siapa yang bertanggung jawab ya, ya terkait motivasi kerja perawat ya, terkait apa jenjang karir perawat ya, terkait stres kerja perawat ya, ya manajemen rumah sakit ya, nah, atau kabitnya, nah, nursing manager itu ya. Nah, terus yang masih belum ada di Indonesia itu LNC ya, legal nursing consultant itu masih jarang. Nah, masih jarang. Diharapkan nanti mulai banyak lah ya, mulai banyak. Ya, kalau ndak kita proaktif ataupun brief atau berani ya, sampai kapan gitu. Karena terus terang saya sendiri itu eh, ngikuti profesi ini ya mulai zaman bapak saya ya, zaman bapak saya nggak diganti. Sampai kapan ya? Mudah-mudahan bisa betul-betul legasinya kuat ini profesi perawatnya. Jadi kayak gitu. Nah, saya juga alhamdulillah turut senang ya, mulai sudah banyak Fasiankes ya yang mulai dia itu aware memasukkan di apa SU-nya, struktur organisasinya terkait posisi nursing manager ya, nursing development ya, ya, alhamdulillah saya turut senang ini. Mudah-mudahan nanti bisa tertular ya, yang kelas-kelas di pemerintahan ya. Ini rata-rata ini Mas Adit, Mas, masih di beberapa rumah sakit swasta bonafit ya. Jadi harapannya nanti bisa ketular. Jadi jangan sampai kita eh, sampai menua tetap di PP ya, itu sayang sekali ya. Apakah itu pilihan hidup atau bagaimana ya? Cuma sayang sekali. Berarti kemungkinan ada dua. Kita yang memang apa fixed mindset ya, atau memang sistem yang apa ya yang kurang sehat gitu ya. Ya, atau bisa juga itu memang pilihannya saya tetap gini-gini aja. Yang penting saya punya usaha lain atau bisnis lain. Itu tak apa-apa monggo. Tapi cuman ini balik lagi ke apa legacy profesi kita. Jadi arahnya ke sana. Lalu dari organisasi dan perawat itu sendiri dari diri kita sendiri. Ya, makanya saya sampaikan di dalam yang tadi, kalau misalkan kita tidak menemukan peer support group di dalam satu apa instansi, kita cari yang di eksternal di lain, di tempat lain. Ya di luar juga banyak. Jadi kita bertumbuh itu dua sisi ya, di dalam dan di luar. Hmm. Nah ini contoh lingkungan kerja yang baik ya. Memang banyak sekarang adik-adik perawat kita yang Gen Z itu yang adik cuman kita kan tidak bisa pukul rata ya. Semua Gen Z pasti ngalem rewel gini-gini, tidak semua ya. Ada juga yang dia itu memang struggling ya, dan dia itu memang fight betul-betul ya, sekejam apapun lingkungan kerjanya tapi dia tetap fight, dan dia ketika dijatuhkan dia resilience-nya cepat ya, endurance-nya kuat sekali. Itu ada juga kok yang kayak gitu ya. Nah, jadi ini patokannya saja ya. Jadi kayak mana eh, ciri-ciri lingkungan kerja yang baik itu employee engagement tinggi. Jadi bagaimana kita itu setiap ada kegiatan apapun itu kita selalu terlibat ya, dilibatkan ya, work life balance itu tadi ya, ketika kita sudah balik shift ya jangan diganggu sama apa WhatsApp grup ya, ya sekali balik kerja ya sudah selesai ya. Ya, jangan sampai ada mention-mention dan sebagainya ya. Nah, komunikasi terbuka, budaya komunikasi culture-nya. Nah, ini kan kadang ada sebenarnya kalau mau kita sampaikan ya, diskriminasi ataupun apa perundungan pada itu masih banyak kok. Nah, cuman ini gimana ya apa namanya ya apa eh, manajemen di instansi tersebut ya. Saya itu bingung juga. Saya selalu lihat dari dua sisi, Pak Adit. Jadi ada sisi si apa perawatnya, ada dari sisi si manajemennya, ya kayak gitu. Nah, pasti semua orang maunya kan disampaikan yang bagus-bagus dong, yang cacatnya enggak. Jadi kayak gitu ya. Itu sangat disayangkan. Sebenarnya kalau disampaikan keduanya enggak masalah ya. Ya. Jadi berarti kalau kita hanya makan salah keduanya, berarti kita growth mindset ya. Jadi kan mistake atau kesalahan kekurangan itu jadi pembelajaran. Ya. Jadi pembelajaran. Nah, ada juga yang kemarin sempat ramai itu eh, giliran dokter melakukan kesalahan hanya ditegur biasa ya. Tapi giliran perawat melakukan kesalahan langsung rapat dadakan berikutnya ya, meeting dadakan.
sampai sampai ada kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada lagi ya. Lingkungan kerja yang nyaman, bersih. Ya. Lalu tingkat turnover karyawan rendah. Jadi banyak yang karyawan itu senang dan betah kerja di sana. Ya, enggak banyak yang resign dan pindah. Mereka juga diperhatikan ya, bahkan apa etikasnya ada ya. Overboarding ada ya, nggak perlu beli makanan di luar, nggak difasilitasi dari tempat kerjanya ya. Ini tadi yang saya sampaikan good waiting ya, memang banyak. Jadi fenomenanya banyak perawat kita yang di Indo itu pada akhirnya berhijrah keluar. Ya. Nah, jadi itu kalau POV pribadi saya ya, mungkin mau dikoreksi kalau memang ada kekurangan atau kurang lurus. Jadi kita itu tidak kekurangan SDM perawat yang kompeten dan pinter, ya. Jadi, tapi kenapa kok sampai mereka itu berani keluar negeri? Apakah mungkin karena tidak dihargai, ya? Apakah mungkin ada faktor yang yang lain ya, kesejahteraannya yang kurang, ya? Ya, jadi seperti itu. Sayang sekali. Ya, mungkin saya juga berpesan sama teman-teman maupun adik kita yang keluar ya, balik-balik bawa titel baru. Hmm, ya. Jadi ketika apa yang bersangkutan ini berangkat keluar, ya, pasti remun atau benefitnya kan besar tuh. Nah, balik-balik ke Indonesia bawa gelar baru tuh. Misalkan dia berangkat vokasi D3, balik S1 NAS, ya. Kalau syukur-syukur bisa MCAP tuh, syukur bisa sampai doktor. Jadi kayak gitu. Jadi eh, di sana jadi praktisi, masuk Indonesia jadi akademisi, ajarkan ke generasi perawat berikutnya. Apa yang belum ada di Indo, di sana udah terapkan, terus apa, ajarkan di sini, biar kita nggak tertinggal. Ya. Orang kita sama Filipina aja kalah jauh kok ya, kayak gitu. Kalau di bidang ketiga, bidang kita itu, bahkan sama Malai pun, wih, kalah kita ya. Sangat sayang sekali. Padahal kalau dari segi individunya, bukan main, ya, nggak kalah sayang kita. Ya. Nah, jadi yang banyak itu memang burn out dari perawat kita itu ya. Jadi kita sering merasa pusing ya. Nah, terus kepribadian gampang marah ya, susah tidur ya. Jadi kayak kemarin tuh eh, ada kolega atau kawan kita ya, dia kerja di oil and gas, ya, gas. Nah, jadi sampelnya itu kalau nggak salah itu ya acak entah itu di sampelnya nakes maupun semuanya ya, kalau nggak salah itu terkait sleep hygiene ya. Kayak mana itu apa pekerja itu bisa tidur dengan nyenyak, nyaman dan health sehat kayak gitu. Sekarang mulai banyak kok ya, tidak hanya perawat ya, yang bekerja umum pun sama ya gangguan tidur. Tapi saya rasa perawat pun mulai banyak juga ya. Ini juga perlu jadikan perhatian ya. Sistem shift yang apa 3 shift ya. Nah, bahkan ada yang rela overtime atau sampai lembur-lembur gitu. Itu kasihan sekali ya. Sering sakit kepala ya. Dan apa gangguan makan dan sebagainya. Ya, bahkan sampai sakit fisik ya. Mulanya sakit psikis sampai ke fisik. Jadi itu. Ini bedanya hasil kaltek dan good writing ya. Nanti di domain sendiri tidak apa-apa. Hmm. Izin Pak Adit, ini saya sampai jam berapa ya? Atau waktunya kurang masih lama atau enggak ya? Waktunya masih lama, Pak. Silakan, Oh, Pak. belum. Ya, takutnya saya Dilanjutkan. kebablas jelaskan satu slide kok lama betul. Kayak gitu ya. Iya, terima Tidak, kasih tidak, Pak Pak. Adit. Oke, Silakan, oke. Pak. Silakan. Nah, ini yang perlu kita kuatkan ya, di kondisi saat ini, resilience. Jadi memang tugas kita berat. Tapi bagaimanapun kita harus tetap apa struggling ya. Karena sudah bilang kita masuk perawat ya. Nanti ketika kita dalam kondisi terpuruk, jatuh ataupun itu kita harus tetap bangkit ya. Jadi psychological
PR ya, psychological resilience. Jadi ini yang akan membuat kita itu tetap struggling ya, di balik under pressure ya. Nah, lalu di mana ini dibentuk Pak? Waduh, ini tuh dibentuk dari seiring perjalanan hidup kita ya, gitu. Kalau yang belum pernah dapat ya, seenggaknya mudah-mudahan nanti diadakan juga ya di tiap Vasankes kita kerja maupun di instansi pendidikan pun bisa kayak gitu ya. Jadi ada EAP-nya, Employee Assistance Program-nya. Ya. Nah, lalu berikutnya ini yang tadi terkait jenjang klinisnya ya 2017 ya. Memang agak cukup lama ya. Mulai dari apa pelaksana ya PK1 ke PK2 tadi 5 tahun dan setiap naiknya itu 5 tahun itu menurutku agak terlalu lama ya. Ya, sayang juga. Nah, tapi juga bisa disusul dengan tubel ya tugas belajar. Nah, tapi kan tidak semuanya bisa tubel ya. Mungkin hanya eh, PNS ya atau ASN ya yang bisa tubel atau yang baru-baru lagi itu beasiswa Kemenkes lah itu. Nah, itu bagus juga tuh ya. Yang dari Nusantara Sehat ya alumninya itu bisa sekolah lagi ya. Bagus juga terobosan ya. Nah, jadi di sini tuh kemarin ada contohnya ya kemarin ada rekrutmen misalkan tuh klinik manager ya klinik manager ya di salah satu eh, agensi kesehatan kerja di Indonesia itu. Nah, terus kebetulan kan, kawan kita juga ya HR-nya ya saya tanya ini CM eh, kualifikasinya apa ya kedokteran. Oh, langsung saya tembak perawat nggak boleh jadi manajer. saya, saya tanyakan gitu Pak Adit ya. Oh, masih dokter ya? Loh, perawat nggak boleh jadi manajer. Gitu kan. Nah, ini pertanyaan ini tuh saya apa ya? Saya pertimbangkan jauh-jauh hari sebenarnya. Jadi, pasti ada kok ya karena job title lead manager dia itu pasti akan mencari kandidat yang leadershipnya bagus. Leadershipnya bagus. Jadi terus terang ya. Kayak kemarin saya diskusi sama salah satu guru besar ya atau kolegium di Kemenkes. Jadi berawal di Amerika itu dek itu bahkan dia bisa ke top manajerial. Oh ngoten ya Prof. Iya. Uh dia tapi kok di negara kita kok masih jarang ya, kok masih kehitung jari Prof. Lah itu ya mudah-mudahan ya dengan adanya webinar ini ya pihak dari beberapa manajemen atau manajerial Vasankes bisa lah ya memberikan peluang ya, kayak gitu. Kayak kemarin tuh sampai ada juga ya yang di RSUD perawat jadi dirut ya. Terus di puskesmas perawat jadi kepala puskesmas kayak gitu ya. Nah, itu sudah mulai bagus ya. Sekarang digaungkan lagi. Karena memang kalau prosesnya itu lama banget ya. Kalau perawat itu harus dipelaksana terus, tapi nunggu 10 atau 15 tahun baru masuk ke manajerial itu sangat lama banget. Ya. Untuk elevate atau biar bisa cepat, ya banyak sejawat kita yang apa ya terpaksa mungkin dulunya ya dia kontrak ya, atau sukuan kalau dulu tuh apa zaman itu sukuan itu apa ya Pak Adit ya? Outsourcing atau apa itu? Jadi pengabdi apa atau apa itu Adit? Tenaga harian lepas ya. Enggak. Iya, ah, apa BLH ya berarti ya, THL gitu ya Pak Adit ya? THL. Wah itu Pak, rumit sekali itu Pak ya. Itu berat sekali. Ya. Pada akhirnya beliau niatnya ngabdi Pak. Us- Mungkin saya nunggu 5 tahun di sini atau 3 tahun di sini THL baru dikontrak. Nah, terus
nunggu sekian tahun lagi baru bisa jadi PNS itu jadi lama. Jadi sampai akhirnya itu beliau nekat lah akhirnya nyebrang ke swasta dan betul ya lebih cepat kalau di sana ini seperti itu ke swasta Bonafit. Nah, jadi semua itu sebenarnya pilihan ya pilihan. Jadi tergantung kitanya ya. Jadi kita eh, sadari ya kita mindful juga ya. 5 tahun 10 tahun ini ke depan kita mau kemana, mau jadi apa, mau ngapain, ngasih impact apa ke sekitar kita. Nah, itu jadi kayak gitu aja sih. Jadi kalau kita nengok apa ya jenjangnya PK 1 sampai PK 4 itu lumayan lama ya. Tapi sekarang sudah mulai bagus ada terobosan tubel ya maupun biaya pribadi terus itu bisa pengaruh ya. Tapi itu kan cuma di ASN atau PNS sih ya. Setahu saya kalau yang di swasta juga jarang-jarang ya. Kecuali yang swasta bonafit yang dia itu memang sudah IPO itu bisa itu pasti. Karena akan dinilai juga itu terkait apa optimasi SDM-nya ya. Nah, lalu yang di sini mulai hangat lagi itu yang terkait CPD ya, Continuing Professional Development. Jadi ini nanti yang seneng kayak gini-gini nanti akan bisa diprioritaskan masuk di posisi CNE harusnya ya, Clinical Nursing Educator ya. Ini kayaknya nanti akan mulai banyak nih posisi ini. Ya, nanti kalau saya sebutkan rumah sakitnya tidak enak juga ya. Jadi, jadi deh, mulai banyak ya posisi CNE. Ya. Jadi perawat-perawat kita yang memang dia tuh menyukai bidang itu dan dia sudah berpengalaman di bidang bedah misalkan 5 tahun, bahkan dia bisa jadi CI di sana. Ya, nah terus bisa diundang untuk apa pengembangan keilmuan oleh organisasi tertentu, oleh beberapa kolegium. Nah, bahkan bisa jadi pembicara multinasional kayak gitu. Jadi gitu. Ya, kebanyakan kita ingin nyebrang cepat itu pasti nyebrangnya ke komite soalnya kebanyakan tuh. Ya, PMKP ya, pasien safety, mutu-mutu. Nah, terus sekarang juga mulai ada lagi terkait MOD itu ya, manager of duty. Nah, itu lumayan juga sih ya sebenarnya. Ya, setara FPV lah gitu. Tapi apakah selamanya akan MOD? Itu pertanyaan saya. Kapan ke manajernya langsung? Nah, itu. Ya, jawabannya seperti itu. Jadi, sebisa mungkin kita langsung, apa ya, cari peluang tuh yang langsung bisa growth di posisi top level. Karena apa? Karena agar kita bisa memberikan dampak positif juga, ya. Dampak positif juga. Bahkan kita sebagai muslim pun disarankan untuk berkembang. Nah, kayak gitu ya. Nah, lalu kenali values dan growth mindset kita yang tadi tidak sampaikan ya. Jadikan kesalahan kegagalan kekurangan itu sebagai pembelajaran. Ya. Kalau ada feedback ya itu pasti akan memberikan nilai. Nah, jadi improve. Yang paling penting itu improve ya. Jangan pernah nyerah ya. Jangan pernah nyerah. Jadi tidak ada suatu kaum yang akan berubah kecuali keinginan dari kaum itu sendiri. Itu yang tak pegang betul sejauh ini. Ya, dan alhamdulillah ya eh, semua akan sesuai dengan apa ya apa yang kita tanam dulu ya. Seperti itu. Lalu ini 9 cara ya untuk self awareness ya. Tentukan purpose kita ya tujuan kita mau kemana tadi ya values kita diri kita di mana misalkan eh, saya berpengalaman di IGD misalkan ya saya sudah kerja di IGD kurang lebih 35 tahun ya. Eh, kok sepertinya monoton ya saya ingin tantangan baru ya. Eh, sekiranya yang bisa mengangkat derajat derajat saya, ngangkat apa keuangan saya, kayak gitu misalkan ya, misalkan si perawat A ini.
Ya kalau berani sampean jauh dari rumah, nggak begitu. Merantau, nggak tembak gitu langsung. Oh di mana, bang? Ketambang, ketambang. Terus kayak mana kerjanya? Shift-shiftan tiga itu juga? Enggak. Jadi ada istilahnya rooster, nanti ya. Istilahnya rooster. Jadi ada yang 2 bulan ditambang, 2 minggu libur, cutinya di rumah tuh ya. Ada yang 1,5 bulan ditambang, ada 1 bulan. Ya, jadi bahkan waktu itu kita belak-belakan Pak. Jadi bahkan ada yang perawat vokasi nerima 25 juta per bulan ada, ya ada. Jadi tak sampaikan juga ke mahasiswa maupun teman-teman yang masih apa PHL maupun apa kontrak di rumah sakit ya. Tapi tetap ingat kalau mau ikan besar ya pancingnya harus besar, kayak gitu kan. Jadi ada beberapa pelatihan-pelatihan yang harus di apa penuhi dulu sebagai syarat ya. Nah, dan pastikan nominalnya ya lumayan ya cukup lumayan. Tapi tetap kita mensiasatinya dengan nabung ya, nabung. Jadi itulah di migas LNG kayak gitu. Nah, lalu kita kudu punya prinsip ya. Jadi kita itu jangan mudah FOMO, jangan mudah FOMO. Jadi kita punya eh, keunikan. Ya, jadi perawat yang unik. Ya, jadi perawat yang unik. Nah, kalau misalkan kita perawat anak, ya di ruang perinan maupun NICU udah lama, ya kita suka di sana. Nah, terus kita pengen punya dampak ini, terus buka buat praktek mandiri, ya bikin program-program terkait apa kesehatan anak, ya tumbuh kembang dan sebagainya. Itu tidak apa-apa ya, bagus ya. Ya, itu malah bisa nge-growth kita ya, itu. Nah, lalu banyak personality yang baik ya, atau bukan baik sih, yang lebih ke mengenali ya, mengenali. Nah, nanti bisa tuh ya searching ya apa ya 16 atau 13 personality itu nanti bisa tes di sana ya. Karakternya apa, ada cocoknya di mana posisinya. Ya. Lalu emotion ya. Jadi eh, di era saat ini itu ya, yang era digital. Jadi semua itu serba apa saling show up dan sebagainya. Jadi yang paling penting itu sekarang itu bisa mengendalikan diri dah, gitu. Kemampuan yang penting itu ya. Jadi pandai-pandai mengendalikan diri juga di sini. Lalu needs and want. Jadi dari mana bedakan ya terkait kebutuhan dan keinginan itu dibedakan ya. Nah, jadi jangan terlalu over dalam segala hal ya. Ya, apalagi di era sekarang ya, era uncertainty ya, ketidakpastian ya. Nah, makanya kayak tadi saya itu debat sama siapa Mas Yudan yang dulu tuh ya, kayak gitu. Milih karir apa angka ya saya bilang angka kayak gitu. Ya. Jadi realistis ya. Misalkan kita di eh, puskesmas kontrak misalkan ya. Nah, terus ada peluang tuh estetik nurse di Ara Nobel atau di apalah ya PT apalah ya terkait kecantikan. Tapi angkanya lebih besar dari kecantikan. Ambil ya. Ambil itu coba ke sana ya. Nah, terus yang ini di ada Asus saya juga ada jadi migas ya. Terus ke manufaktur ya. Terus ada tawaran jadi private nurse ya. Jadi dia merawat home care atau private nurse oleh mantan bosnya dulu di migas ya. Ibunya yang bersangkutan sakit, dia trustnya ke adik asuh saya ini. Nah, kasih berapa sana dek? Salary rate 13-15 Pak. Ambil tak bilang gitu. Ambil sekolah terus. Ambil nurut ya. Nurut yang bersangkutan. Nah, akhirnya alhamdulillah ikut senang gitu. Nah, ini gitu. Karena yang bersangkutan masih vokasi dengan dia ngambil yang
revenue otomatis dia kan bisa nge-growth yang lain tuh ya, bisa sekolah dan sebagainya. Nah, nanti ke depannya juga bisa apa dapat kesempatan atau peruntungan yang lebih baik ya. Nah, lalu habit ya, kebiasaan diri ya. Ya, kalau sekarang lagi jargonnya wellness and longevity ya. Jadi eh, pola hidup sehat ya. Nah, terus apa angka harapan hidup ya. Ya gitu. Nah, SWOT nanti di bawah ada ya. Jadi sebelum membuat keputusan kita pastikan SWOT ya di segala hal. Lalu teruskan passion ya, potensi diri ya, ya untuk peningkatan sejauh mana karir kita ke depan dan menggapai apa kesejahteraan ya, untuk profesi kita. Jadi kayak gini ya, eh, kalau kita senang ya satu hal ya, atau eh, saya naksir lah sama perempuan ini misalkan yang sekarang jadi istri saya, secapek apapun ya nggak akan capek ya karena cinta ya, karena passion ya. Nah, misalkan ada siapa nih di sini, misalkan ada eh, Pak ada Mas Wahyu misalkan ya, ada Mas Wahyu. Ya, saya suka di ruang bedah Pak, saya suka di sana itu ya, gimana saya itu bisa eh, secara langsung menyelamatkan orang di sana. Meskipun on call berapa jam pun senang, saya kan senang di sana ya. Jadi kayak gini ya. Terus ini di akhirnya juga yang perlu digarisbawahi gini. Jangan cuma kita itu kerja cari makan ya, tapi pastikan cari makna di sana. Nanti disitulah eh, poin satu, ya tiga, ya, sembilan tuh dapat purpose, ya, prinsip, mission. Nanti itu akan udah, ya, akan didapat ya. Cari makna dimanapun kita kerja. Ya, ini perbedaan growth dan fixed mindset tadi udah kita sampaikan. Ini contoh-contohnya ya. Nah, lalu ini beberapa GNWL yang tak tutupi ya, apa eh, rumah sakitnya ya. Dan ini terkait etik ya. Jadi memang ini bukannya bermaksud diskriminasi gender atau enggak ya, karena ini hasil dari riset juga ya. Harapannya bagi instansi fasilitas kesehatan pun itu bisa nggak kalau misalkan itu ada daycare ya, khusus untuk karyawan kayak gitu ya. Karena di tempat eh, kerja kita itu ada kok ya buat pekerja perempuan dia difasilitasi daycare. Nah, jadi anaknya dibawa di sana, ada pengasuhnya, ada perawat anaknya. Kalau nggak salah itu SMK keperawatan SDM kalau salah itu. Ada yang vokasi ketiga juga. Jadi kayak gitu. Jadi luar biasa ya buat ibu-ibu bekerja ya, terutama perawat maupun nakes yang lain. Saya salut ya, bisa struggling. Harapannya di manajemen Basankesnya juga memahami lah ya. Ya, jadi kayak gini loh. Kita memanusiakan manusia aja dah. Ya. Kita mudahkan urusan orang, jangan sesekali mempersulit. Ya, ya kayak gitu. Dan terus kalau kita misalkan tidak mendapatkan itu ya, sebisa mungkin kitanya yang naik, nah, ke top level atau manajemen ya. Lalu kita buat kebijakan yang itu tadi ya, yang memberikan caring nyata pada apa semua anggota atau sejawat kita ya, seperti itu. Ini yang tadi tak sampaikan di awal, Wadid, masih proses ya. Jadi studi fenomenologi ya, GNWL. Jadi sama Pak Radinal ya, kebetulan beliau ngambil doktoral di UMM sekarang, manajemen sosiologi ya. Beliau unlinear karena tertariknya terkait apa eh, nursing sosiologis ya, nursing sosiologis. Jadi gimana apa ya?
POV sosial perawat kita itu dari individu maupun dari luarnya. Aduh, salah pencet ini. Hmm. Ini beberapa gambaran dimensinya ya, yang seperti slide awal-awal tadi ya, pemetaannya ya, bahkan hasilnya pun krusial banget ya. Nah, kayak mana itu yang paling realistis penghasilan per bulan ya. Nah, lingkungan kerja ya, komitmen organisasi ya, stres kerja ya, kepemimpinannya kayak mana ya, terus apa abuse ya, dukungan sosial ya, bersamaan pendidikan unit kerja ya, MSDS banyak banget ya, peraturan kita MSDS ya. Lumayan juga. Lalu kayak gini, yang di atas ini pun juga sudah ter, apa tertulis jelas juga ya, banyak ya komponen-komponen variabelnya ya. Yang sudah menikah, belum menikah, ya memiliki anak, belum memiliki anak, ya jenjang pendidikan, nah, hasil kerjanya, kayak annualnya kayak gimana. Ya, kebanyakan ya itu yang sudah berkeluarga, terus tes kerjanya tinggi, tapi tingkat pendidikan tidak mempengaruhi apapun. Jadi itu sangat perlu diperhatikan ya. Ya, jadi kayak gitu. Bahkan ya diharapkan ke depan, baik itu rumah sakit negeri maupun swasta, ya yang bagi perawatnya yang vokasi maupun tapi dia sudah lama ngabdi ya, yang mbok tolong diberikan kelonggaran ya untuk studi. Ya, memang lo nanti kosnya besar Pak di gini 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 loh. Ya sekarang tergantung jenengan ya, melihat pegawai sebagai aset atau apa kesko ya, sampai perah ya. Nah, gitu aja ya. Kalau orang udah ngabdi 3 5 tahun tuh ya ada lah nilai integritasnya itu kan. Ya gitu. Nggak boleh dipertanyakan lagi. Nah, lalu ini ya, manajemen SWOT ya, gimana kita membuat keputusan. Nah, yang kayak gini nih ada strengths ya, kekuatan internalnya, ya, terus weakness ya, kelemahan, ya, faktor internal, terus threats ya, ancaman, peluang, opportunity. Ini tak terapkan ketika mau nyebrang dari rumah sakit maupun klinik ke industri. Ya alhamdulillah bisa sampai sekarang ya. Alhamdulillah saya pun tidak nyangka itu dari daerah ya juga bisa ngajar seperti ini. Ya, alhamdulillah dipertemukan oleh orang-orang baik, dipertemukan oleh peer support group yang betul-betul ingin menyuarakan, menggaungkan ya, profesi ini ya, martabat profesi ini. Itu sih. Ya. Nah, lalu ini nanti tidak apa-apa, nanti bisa diadop ya bagi Bapak Ibu yang di manajemen atau manajerial fashion gas ya, itu silakan. Ini bagus ya, ini saya ngambil dari owner, nah, nanti bisa diklik juga linknya. Ya, jadi bisa menilai 5 komponen sekaligus ya. Nanti apa pertanyaan 1 sampai 3 ya, mana trust ya atau kepercayaan dari pihak karyawan ke apa rumah sakit ya. Terus pertanyaan ketiga, keempat sampai keenam care. Jadi kayak mana scoring atau penilaian caringnya si perawat itu, lalu respectnya ya, respectnya yang pertanyaan ke 7 8 ya, lalu run ya, nanti tadi yang di atas. Jadi apakah kita di sana itu di full fasilitasi atau diberikan fasilitas belajar ya, terus disesuaikan dengan aspek remunerasinya. Jadi kayak gitu. Cuman fenomenanya sekarang itu apa terlalu banyak perawat kita ini eh, diberikan training-training atau pelatihan yang minim impact ya, minim impact. Jadi enggak bertambah langsung sama remunya. Ya itu kenapa ya? Itu sayang sekali ya. Apakah dia itu nanti bayar pribadi maupun ke apa dibiayai oleh instansinya ya. Ya, seperti itu. Ya, oke, ini referensinya ya. Kurang lebih itu singkat materi yang kita sampaikan ya.
Kurang lebihnya mohon maaf ya, jika ada yang perlu ditambahkan mohon dikoreksi gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Untuk lanjut sharing diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Devanda atas penyampaian materinya. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan segera memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Tapi sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab, masih kita persilakan narasumber kita untuk beristirahat sejenak sambil menyaksikan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat pada kegiatan selanjutnya. Pada tim bertugas, saya persilakan. Baru lulus, sebetulnya mindsetnya tidak hanya harus ke rumah sakit sebenarnya. Iya, Iya kan? iya, Nah, banyak tadi kan kita bilang peluang tadi banyak sekali. banyak sekali. Oleh karena itu, kenapa nggak mereka langsung berfokus kepada klinik estetika, iya kan? Iya. Begitu lulus, ikut pelatihan ini, diketemukan lagi dengan oleh pemilik klinik, peluang untuk di hiring atau direkrut jauh lebih besar. Jadi tidak melulu soal hanya rumah sakit, puskesmas, Ya, puskesmas. banyak sekali. Apalagi ini dunia industri estetika ini Iya. luar biasa membutuhkan perawat. Dan Jadi lagi digantungin jangan ragu lagi. menurut saya, Iya. jangan ragu nih ke sini. Iya. Jangan, karena ini peluang besar sekali menurut saya. Pak. Rugi kalau nggak ikut. Rugi. Ya, harapan kami sebetulnya ikut pelatihan ini, perawatnya menjadi lebih terampil. Tidak hanya soal pengetahuan estetika, skillnya juga, bahkan komunikasinya juga. Jadi dalam pertemuan ini juga cara melayani, cara memberikan pelayanan, pengetahuannya semua akan kita dapatkan di sana. Para pengusaha klinik estetika pasti akan ngincer orang-orang yang pelatihan di sini. Kita lihat perkembangan, tentu peluangnya tinggi sekali. Kan banyak juga perawat juga yang tidak memiliki kompetensi tentang estetika. Tentu tempat inilah maksudnya supaya untuk meningkatkan kompetensi, skill, pengetahuan, teknologinya sekarang kan luar biasa Pak Ketum. Dengan berkembangnya tadi dunia estetika, tentu demand-nya ini cukup tinggi. Perawat harus ikut di acara ini, yaitu untuk meningkatkan skillnya. Ya apalagi kan karena ini yang pertama di Indonesia loh. Nanti juga menurut saya para pengusaha klinik estetika pasti akan ngincer orang-orang yang pelatihan di sini. Apalagi ini didukung oleh Kementerian Kesehatan. Kapan lagi? Ya. Jos kan? Kami mendukung pelaksanaan Indonesia Aestheticness Congress sebagai kongres perawat estetik pertama di Indonesia. Halo rekan-rekan perawat Indonesia, perkenalkan saya Sukendar selaku Ketua Umum Perkumpulan Perawat Pembaharuan Indonesia. Kami mendukung pelaksanaan Indonesia Aestheticness Congress sebagai kongres perawat estetik pertama di Indonesia. Kegiatan ini menjadi wadah yang sangat baik bagi perawat Indonesia untuk memperluas wawasan, mengikuti perkembangan industri estetika, serta meningkatkan kompetensi dalam praktek estetik nursing modern. Tidak hanya seminar ilmiah, kegiatan workshop dan peluang networking bersama tenaga profesional di bidang estetika. Perawat tidak hanya dituntut memiliki keterampilan klinis, tetapi juga kemampuan membangun karir melalui Indonesia Aestheticness Congress. Kita akan belajar langsung dari para praktisi dan narasumber berpengalaman mengenai perkembangan ilmu estetik, keterampilan terbaru, aspek hukum praktik, personal branding, hingga cara meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Ini bukan sekedar pelatihan, tetapi investasi untuk masa depan profesi dan karir Anda. Saya mengajak seluruh perawat yang ada di Indonesia untuk turut berpartisipasi. Sampai bertemu di Indonesia Aestheticness Congress 2026. Terima kasih. Baik, berikut merupakan kegiatan yang didukung oleh PT Pilar Edukasi Sehat yang merupakan kegiatan Indonesian Aesthetic Nurse Congress yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 dan 12 Agustus di Hotel Millennium Hotel Jakarta. Baik, kegiatan berbagai hari ini diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat bekerjasama dengan Lembaga Peningkatan Kompetensi Perkumpulan Perawat Pembaharuan Indonesia. Baik, kita akan membahas bersama-sama ya, Bapak Ibu semua. Kita akan masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, kebetulan hari ini kita membahas tentang ruang lingkup secara sempit, yaitu berbicara tentang dunia keperawatan. Nah, apalagi alhamdulillah ya, hari ini PT Pilar Edukasi Sehat juga didukung oleh Lembaga Peningkatan Kompetensi Perkumpulan Perawat Pembaharuan Indonesia yang merupakan salah satu lembaga diklat yang dimiliki oleh organisasi profesi perawat ya. Baik, mungkin kita kalau membahas perawat ini, Pak, ya kebetulan saya juga basicnya adalah seorang perawat, ya sampai hari ini pun masih berklinisi, ya
di dunia keperawatan, tapi sambil berkecimpung, ya benar kata Pak Devanda tadi, kalau kita growth-nya tidak bisa di dalam, kita growth-nya di luar. Nah, kebetulan saya lebih memilih growth-nya itu di luar ya. Tapi ini menjadikan suatu fenomena yang sangat nyata, apa yang disampaikan oleh narasumber kita, ini merupakan fakta. Fakta yang tidak boleh lagi dipungkiri dan tidak boleh lagi ditutup-tutupi dengan bahasa-bahasa normatif ya. Mungkin dengan bahasa-bahasa yang dibilang diperhalus dengan kata etika ya. Sedangkan fenomena nyata ini sudah tidak bisa lagi diperhalus dengan kata etika ya. Karena etika ini lagi-lagi ya, benar kata Pak Devanda bahwa kita care kepada pasien tetapi tidak ada yang care kepada kita ya. Itu mungkin menjadikan pembahasan kita yang sangat menarik bagi seorang perawat. Baik, Bapak Ibu semua, saya membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu semua untuk jika ingin berdiskusi dan bertanya jawab, bisa mengaktifkan tombol raise hand atau bisa masukkan pertanyaan di kolom chat. Baik Pak Devanda, ini sebenarnya menarik ya Pak Devanda. Ini background baik Pak Devanda ya sebagai perawat, saya pun juga sebagai moderator hari ini sebagai perawat ya. Apalagi hari ini kegiatan didukung penuh langsung oleh salah satu organisasi profesi perawat di Indonesia ya. Apalagi tadi saya sangat terpikirkan banyak sekali ya yang untuk kita lakukan sebuah diskusi. Kalau apa yang disampaikan, kegelisahan-kegelisahan yang disampaikan oleh rekan-rekan keperawatan tadi Bapak sampaikan juga itu sangatlah nyata, bukanlah hanya sekedar kegelisahan biasa. Ini seharusnya sudah menjadikan suatu pembahasan yang sifatnya nasional ya. Maka dari itu PT Pilar Edukasi Sehat itu mendukung Pak sebenarnya untuk membuka ranah ini. Apalagi harus ditutupi gitu kan? Apalagi kita pun juga sama-sama melihat adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini membuka celah ya. Membuka celah sehingga hari ini perawat bisa bisa berada di top manajemen ya. Bahkan dari Bapak sampaikan sudah ada perawat yang menjadi direktur ya. Bahkan sepengetahuan saya hari ini ada perawat juga yang sudah mungkin memang jalurnya jalur kedinasan ya, sudah menjadi kepala dinas kesehatan Pak ya kan. Bahkan sudah beberapa banyak menjadi rektor, sudah menjadi memang inilah fenomena adanya Undang-Undang Nomor 17 Cuma kan menjadikan suatu pembahasan yang aneh. Ketika ada kemanfaatan pada undang-undang tersebut, maka tapi banyak juga yang menolak rekan-rekan kita perawat. Nah, ini kan menjadi suatu yang menjadikan suatu yang hal yang sensitif dibahas, tapi ini tidak apa-apa Pak, kita bahas selama kita masih berada di segi akademisi. Baik Bapak Ibu semua, mungkin Pak izin saya akan membacakan satu pertanyaan Pak dari peserta, yaitu dari Nurse Adinda ya. Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya Pak, fenomena quitting, wah apa nih, saya kurang paham ya, mulai banyak dibahas di dunia kesehatan. Bagaimana institusi dapat mendeteksi tanda-tanda awal fenomena tersebut? Dan sejauh mana peningkatan KNWL dapat menjadi strategi preventif untuk mempertahankan keterlibatan serta kinerja perawat? Mungkin bisa dijawab dulu Pak, Oke, baik. pertanyaan pertama dari Bu Nur Adinda. Terima kasih, Nas Adinda ya. Jadi, quitting memang banyak, Mbak Aditya. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, nah, tidak bisa dipungkiri ya. Ternyata eh, minim untuk menjanjikan aspek kesejahteraannya. Nanti mereka banyak yang diam-diam terus melakukan persiapan eh, working abroad keluar, ya ke Australia, ke Kuwait, ya ke Middle East ya, dari Middle East sana lah. Bahkan ada yang ke Myanmar. Jadi gimana cara mendeteksinya? Itu tadi ya, ada kan employee assistance program. Nah, jadi mungkin ini masih di ranah industri ya, di industri. Tapi kenapa nggak diterapkan aja di Vasankes? Itu sih, kayak saranku ya. Saya seperti itu. Jadi nanti di sana itu akan ada sebuah sesi coaching mentoring. Nah, tadi tak sampaikan ya. Misalkan ada cap atau stereotip Gen Z itu pasti ngalem, rewel dan sebagainya. Tapi nggak juga ya. Mungkin kita eh, hanya dapat eh, infonya hanya seperti itu. Tapi ketika kita melakukan pendekatan, kita akan tahu tuh, oh ini orang butuhnya apa. Nah, bahkan kalau pihak manajemen atau manajer yang bijak, manajemen itu harus bisa staffing ya. Jadi menempatkan orang di wadah yang tepat. Ya.
Nah, itu. Jadi ini tantangan juga nih, challenging juga buat para teman apa harus manajemen ya, itu yang ingin serial. Seperti itu. Kita juga kudu ngerti ya tanda-tandanya juga mereka itu. Mungkin dia dulunya proaktif, ya. Atau dia dulunya itu loyal, proaktif, bahkan banyak gagasan ide ya yang dia berikan. Tapi eh, belakangan ini kok malah pasif ya. Nah, terus mulai nampak tuh demotivasi ya. Jadi tidak ada lagi kegairahan ya untuk bahkan eh, ngumpul bareng ya. Lebih sering sendiri kayak gitu. Itu perlu diperhatikan, itu gejala simpelnya aja sih ya. Ya, jadi diharapkan bisa diarahkan ke NWL tuh ya. Nah, itu. Jadi kan sudah tak share juga ya komponen-komponennya. Dan yang paling sangat penting untuk penerapan ini apa? Aspek konfidensial. Karena dengan isu mental health masih tabu kalau di tempat kita itu ya, di negara kita ini ya. Masih bahkan jadi bahan bully-bulian atau perundungan. Nah, kayak gitu. Tapi yang eh, kita tidak harus tutup mata. Jadi itu tuntutan dari pihak manajemen ya. Jadi kita harus memandang mereka itu aset ya, dan terus kita harus pandai-pandai staffing, menempatkan orang itu di mana, maunya kayak gimana ya. Sampai misalkan ketika kita lakukan pendekatan, ya, scoring kayak apa, ya ini buruk lah katakan. Ya, yang bersangkutan tidak mau ya sudah ya. Ya kita tidak bisa paksa orang itu untuk bertahan juga. Ya barangkali yang bersangkutan punya peruntungan lebih bagus ya di luar keperawatan, ya, ya nggak masalah. Penuh-penuhi lah haknya itu ya, kayak gitu. Mungkin seperti itu aja Mbak Dinda. Baik, terima kasih Pak Devanda. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Nurse Adinda ya. Eh, mungkin. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan. Wah, ini kebetulan ini luar biasa ada pertanyaan dari Bapak Dr. Nurse Chandra. Silakan Pak Dr. Nurse Chandra. Ini kebetulan beliau orang Assalamualaikum. hebat ini ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak Dokter. warahmatullahi. Pak Maulana bisa aja. Baik, terima kasih moderator ganteng dan juga pemateri yang sangat luar biasa. Diizinkan saya nimbrungnya agak udah setengah jalan tadi. Ini ada juga nih komandan kita Pak Suyatno. Sehat Pak Suyatno ya. Allah, amin, Ini alhamdulillah. ini senior saya di apa ya di kamar operasi Pak Dewanda. Baik, terkait dengan materi yang Bapak sampaikan, kebetulan saya terlambat tadi dan saya sudah baca tentang quality ya Pak ya. Quality, nursing, work life ya kalau nggak salah ya. Saya membaca slide-nya tentang siapa sih yang bertanggung jawab terhadap satu kompetensi perawat yang ada di lingkungan pekerjaan sehingga tidak terjadi penempatan terhadap orang-orang yang berkompeten gitu. Kenapa ini menarik buat saya? Karena sekarang itu banyak beberapa rumah sakit, karena saya basicnya di rumah sakit pemerintahan, itu lebih kepada bagaimana suatu layanan kesehatan itu terpenuhi dulu gitu, tanpa melihat latar atau skill dari teman-teman kita perawat. Contoh, ada orang yang sudah berpengalaman di satu bidang yaitu kamar operasi. Tetapi karena kehausan pemenuhan layanan, sehingga mereka yang udah punya kompetensi yang boleh katakan spesifik khusus ini, malah dilempar-lempar ke tempat yang lain gitu. Sehingga apa? Sehingga terkesan manajemen itu lebih mengutamakan kuantiti pelayanan daripada quality daripada pelayanan. Ini menjadi PR kita semua. Saya mendukung nih P3I kalau mau mengangkat isu ini. Karena ini data real di lapangan. Ya, sangat real sekali. Sehingga apa? Yang dikejar hanya bor saja.
ya bagaimana pemasukan yang dikejar. Tetapi saya memprediksi terjadinya potensi risiko nanti ke depan. Karena apa? Orang-orang yang sudah punya kompetensi dan ditempatkan di tempat yang bukan kompetensi dia, ini bakal kecenderungan terjadi semacam risiko hukum gitu. Ya contoh, ya orang yang tidak bisa atau tidak punya skill di bidang keperawatan surgical umpamanya, tetapi ditempatkan orang medikal di sana gitu. Karena memang terkesan seorang perawat itu adalah kalaulah ada penghargaan dari dunia ini, makhluk apa atau pekerjaan apa yang paling super, saya boleh katakan yang paling super itu adalah perawat. Karena bisa menjadi tukang oksigen, bisa menjadi cleaning service, bisa menjadi ahli jantung, ahli bedah plastik, ya, intensive care unit. Semua mereka harus paham gitu. Apapun yang terjadi trouble di lapangan, ujung tombak yang pertama muncul itu adalah perawat. Bahkan kesalahan pun akan dilimpahkan kepada perawat. Nah ini karena ini topiknya sangat menarik dan saya rasa masih ngulik-ngulik di bagian dasarnya atau permukaannya saja. Bagaimana kalau isu ini diangkat sehingga manajemen yang sekarang ini sudah terlanjur salah dalam menentukan kebijakan bisa kembali ke jalan yang benar. Mungkin itu dulu topik untuk kita bahas. Terima kasih Pak Depanda dan semuanya. Baik Pak Chandra. Waduh. Gimana itu Baik, Pak Adit? terima kasih Wah, para Dr. seru itu. Chandra, sangat luar biasa pokoknya. Masya Allah. Ya, Baik. betul. Artinya membahas kita di perawatan ini jadi manusia setengah dewa ya Pak ya. Sangat dibutuhkan di mana-mana, tapi arah pandangnya sangat berbeda ya. Sedangkan penghargaan kepada kitanya sangat minim. Mungkin bisa ditanggapi Pak Devanda atas Iya. pertanyaan diskusi dari Pak Dr. Chandra. Silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Dr. Chandra atas pertanyaannya ya dan sharingnya tadi. Eh, Sangat disayangkan ya sebenarnya. Ketika eh, ada selalu suatu manpower, satu manpower yang dia itu memang sudah expert dan lama. Katakan bahasa Jawanya itu Mbah Rekso, jadi sesepuhnya di ruang bedah gitu ya. Tapi kok dipindah-pindah ke yang lain kayak gitu. Padahal surgical ini eh, riskan dan rawan malpraktik. Resikonya paling tinggi. Ya, jadi segala misalkan ada apa eh, tenaga yang inkompeten, ya. Dan sepakat tadi aku sama Pak Dr. Chandra. Ya. Penyakitnya itu kan inkompetensi ya. Kalau misalkan masuk di ruang bedah, dia salah prosedur, selesai, selesai, rumah sakit selesai, ya. Ini sayang sekali kayak gitu ya. Yang dikejar bor-bor kayak gitu. Sebenarnya tanpa kita sadari kalau misalkan ada satu manpower A misalkan, dia itu sudah expert di ruang apa bedah atau misalkan dia expertnya di surgical misalkan ya. Rotasinya itu ya mbok apa ya mbok yang relevan kayak gitu loh ya. Misalkan yang bersangkutan dari dulu riwayatnya di eh, ruang OK terus surgical misalkan ya rotasinya di poli tapi yang berkaitan dengan bedah ya. Terus di IGD ya trauma center misalkan sana betul dengan bedah oke lah kalau itu. Tapi kalau yang apa eh, beda bidang itu sangat sayangkan. Apa pihak manajemen tidak menghitung lagi ya. Misalkan untuk apa ya penggantinya si perawat A ini terus kita bayar lagi pelatihan ya bayar lagi terus lah kan itu eman-eman mubadir kayak gitu kan. Nah, baiknya itu jadi gini apa optimasi eh, manpower yang ada ya. Mungkin lebih halusnya gitu ya Pak ya. Optimasi manpower yang ada ya dengan apa? Dengan layanan unggulan di Fasankes Anda. Kayak gitu. Memang kalau di pemerintah agak ribut, ya agak ribet kayak gitu ya, agak sulit. Setahu saya, Mbak Chandra, kalau yang di beberapa rumah sakit Bonafit, nah, alhamdulillah sudah
mulai berbenah banyak. Jadi mapping ya, mapping manpowernya, insya Allah sudah sesuai. Termasuk rotasinya. Ya, mungkin ini nanti bisa diusulkan ya. Saya setuju sekali itu ya, setuju sekali. Bahkan kita eh, ngoper orang lama ya, kita hire yang baru, tapi speknya tidak sesuai sama orang lama. Pasti cost nanti ada yang dikeluarkan. Mungkin bisa diintip apa pihak SDM-nya itu terkait training analysis-nya itu. Pasti muncul nilainya itu. Kebetulan saya di bidang SDM di sini sekarang di BUMN. Nah, itu sedikit paham lah ya. Tapi cuma di keperawatan ini mudah-mudahan kudu ada yang eh, brief ya, kudu ada yang berani lah yang kayak gitu. Karena bidang keperawatan ini kan luas juga ya. Ya mirip-mirip dokter lah sama ada dokter opsin ya anak bedah urologi ya di perawatan umum sama kan ada apa ada perawat bedah perawat anak ya perawat onkologi dan sebagainya dia itu harapannya mulai dipertegaskan aja sih ya jadi nggak ada lagi sampai ada istilahnya itu kemarin kawan saya itu bikin anu bacaan apa bikin konten perawat bingung ya. Perawat bingung jadi saking saking eh, apa ya si si X ini maksudnya perawat ini ya si X ini sering dirotasi sampai dia tuh nggak tahu saya tuh passionnya di mana saya purpose-nya apa sampai kayak gitu. Nah, itu sih ya harapannya bisa diajukan nanti ini ya Pak Adit. Seru ini masa Allah. Ya, sedikit menambahkan Pak Depanda. Memang kalau kita lihat sih secara struktural, tanggung jawab yang diberikan itu sebenarnya memang dari segi para leadernya atau daripada decision makernya di bidang keperawatan gitu. Tetapi kalau kemungkinan ininya pejabatnya juga tidak mengetahui itu gitu dan para perawat-perawat kita ini yang penting ya sudah ikuti aja, yang penting masih kerja, yang penting nggak diberhentiin apa segala macam. Artinya memang kalau tidak ada gerakan atau dobrakan ke atas membuat si pemimpin ini lengah, bahkan sedikit abai kalau saya lihat itu. Makanya ada beberapa uh, kebijakan kalau saya lihat itu adalah contoh ya, fungsi komite keperawatan itu sudah di luar dari yang sebenarnya gitu. Karena kalau menurut pemahaman saya yang awam ini, komite keperawatan itu, karena kita perawat, kita bicara perawat, komite keperawatan itu adalah ibu atau orang tua dari perawat-perawat yang berada di lingkungan pekerjaan, yang berprofesi sebagai perawat gitu. Tapi terkadang terbalik. Kenapa saya bilang terbalik? Komite keperawatannya malah menjadi suatu momok yang menakutkan bagi perawat. Terutama dari slide ada yang tadi masalah akredensial dan reakredensial. Malahan power yang lebih kuat itu komite. Kenapa saya bilang gitu? Komite itu bahkan sebagai pintu seleksi di saat kredensial dan akredensial yang sangat ditakutkan sama para teman-teman kita sejawat perawat gitu. Padahal kalau memang seorang ibu atau sebagai orang yang menahu keperawatan, mestinya lebih harmonis lah seorang perawat dengan komite daripada bidang keperawatan gitu. Ini terbalik. Ya, memang alasannya quality ya, quality control gitu. Ini betul-betul berkompeten apa enggak gitu. Ini betul-betul bisa enggak naik dia PK-nya gitu. Tapi malahan ya itu tadi semacam kalau saya lihat wewenang yang terjadi di rumah sakit. Seharusnya begitu teman-teman yang dia naungi sudah menempuh pendidikan, contoh upgrade dari vokasi,
menjadi profesional, dari D3 menjadi nurse. Itu udah jadi mapping buat seorang komite keperawatan bagaimana meningkatkan grade-nya. Diajukan, dipromosikan. Bukan menjadi lahan yang satu hal praktek di mana seorang komite itu membuat suatu image seolah-olah untuk menaikkan kualitas itu susah sekali. Yang harus dihadapi adalah komite gitu. Nah, sangat disayangkan sekali terjadi memang mispersepsi antara orang yang duduk sebagai komitenya dengan seharusnya yang dijalankan gitu. Ini bagaimana menurut Pak Depanda nih? Apa trik-trik yang harus kita buat sehingga itu tadi ujungnya yang kita harapkan outputnya bagaimana memang kembali ke kitohnya, kepada fitrahnya bahwa seorang komite keperawatan itu adalah ibu yang menaungi teman-teman kita seprofesi gitu. Baik. Wah, itu kalau di tempat saya PTPN itu sudah langsung diserbu serikat pekerjaannya itu, Pak. SP Brun. Ya, Karena swasta ya, saya BUMN, karena Pak. swasta. Nggih, BUMN ya, ya, ya. nggih. Nah, jadi gini, itu tadi mungkin di awal-awal tak sampaikan ya juga. Kenapa kok culture atau budaya kita itu perawat itu kok saling bunuh-bunuhan? Nggak seperti halnya dengan sejawat kita dokter. Nah, tadi saya sudah cerita di awal sih, Pak. Nah, jadi kenapa kok enggak bisa saling support, saling apa ya, saling backup kayak gitu. Sedangkan sejawat kita yang di kedokteran kok bisa sekuat itu kayak gitu. Itu diharapkan ke depan budaya lama itu dihilangkan lah ya, dihilangkan ya. Nah, jadi itu yang opsi satu. Terus yang opsi kedua, karena eh, apakah setiap pasien case itu punya serikat pekerja ya? Kayak gitu kan. Seperti di tempat kita itu industri atau PT itu ada serikat pekerjanya pasti ya. Nah, di sana itulah suara-suara eh, sejawat kita praktisi ya terkait pemenuhan hak-hak ya ya yang bagaimana mestinya mereka dapat itu dari sana lah ya, dari SP ya, serikat pekerja. Nah, harapkan di Indonesia kudu ada itu ya. Nanti yang nanti itu pasti kudu ada PKS ya, perjanjian kerja sama, PKB ya, perjanjian kerja bersama ya, yang dibuat oleh pihak satu dan pihak dua. Itunya ada kayak gitu, Pak. Nah, kebetulan kita di BUMN juga ada, eh, kita juga punya anak perusahaan Fasankes ya, Fasilitas Kesehatan. Nah, jadi di sana itu pun dia ternaungi oleh serikat pekerjanya. Jadi seperti itu. Nah, ya diharapkan nanti kudu ada lah, kudu mulai digaungkan itu. Nah, karena kalau ndak kayak gini ya pasti eh, teman-teman perawat kita yang praktis itu pasti akan tertekan terus sama orang komite, Pak. Kayak gitu kan. Kita kan juga nggak ngerti itu orang komite ini hanya nyari aman aja, ya kan? Nah, tanpa memedulikan bahwa bahwa si komite ini asalnya dulu dari bawah juga, dari perawat yang kudunya harus humanis. Nah, jadi seperti itu. Jadi eh, nilai-nilai budaya yang seperti itu tadi budaya lama diharapkan ke depan dia apa ya dihapuskan kalau bisa nggak ada lagi ya dengan memperkuat ya itu tadi serikat pekerja itu harus ada itu ya. Kalau nggak ada kita mau bersuara lewat mana, kita mau protes lewat mana, apalagi kalau posisi kita masih kontra itu kan otomatis cepat kali itu dia di cut ya, di cut off. Nah, jadi seperti tadi yang tadi tak sampaikan, misalkan kalau dokter ada kesalahan ditegur, tapi kalau misalkan perawat ada kesalahan besok langsung meeting dadakan. Nah, yang kayak gitu nggak ada lagi ya. Jadi kita harus saling berjibaku ya. Saya kira apa dokter dan perawat sekarang udah solid kok ya, udah saling apa saling support ya kedua profesi ini dan kompak juga ya. Itu sih Pak. Ya mungkin kalau di swasta Pak atau berbasiskan swasta lah. Kalau BUMN kan ada PKWT-nya ya atau yang boleh katakan kontrak gitu. Tapi kalau di instansi pemerintah nggak bisa ada serikatnya Pak.
Saya udah Oh. susuri juga, nggak bisa mereka bikin serikat. Jangan kan bikin serikat, Pak. Bikin perkumpulan aja itu. Kena intai itu, Pak. Seperti itu. Jadi memang apa ya, eh, kalau bahasa kami lama-lama nih dengan Pak Ketum tuh masih menganut paham feodalisme, Pak. Mm-mm. Ya, ini yang sangat yang sering terjadi gitu. Bahkan itu juga terjadi dengan saya sendiri sebenarnya. Bukan curhat, tapi ini real karena saya berani ngomong itu real. Ketika saya selesai doktoral dan satu apresiasi dari kepala saya itu mencantumkan di jadwal dinas gelar saya itu malah malah ada yang mengulik, Pak. Seperti itu gitu. Tapi saya sih legowo dan membuat saya makin semangat lagi gitu untuk mencari sumber-sumber atau referensi tentang bagaimana pencantuman gelar saya. Dan sekarang lagi berproses dan alhamdulillah memang ya mohon doanya ya bakal di ACC kan seperti itu. Cuman Amin. kalau seandainya teman-teman yang tidak punya jiwa seperti saya mungkin ya tertindas dan tertindas terus seperti itu. Jadi ini Mm-mm. memang menjadi konsentrasi kita lah Pak untuk mengangkat isu ini sehingga mereka tuh melek sadar dengan perkembangan sekarang, sadar dengan regulasi yang ada, sehingga itu tadi eh, paham feodalisme yang dulu-dulu itu ya kalau bisa dihilangkan atau dihapuskan. Itu sih harapan kita Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini saya langsung ke Besit ini Pak. Di tempat di Indonesia ini masih minim sekali profesional legal nursing konsultan. Nah, sedangkan di Singapura sudah ada, di kita kok tidak ada. Nah, jadi si LNC inilah yang apa ya langsung apa langsung ngatasi ya atau langsung nangani semua permasalahan hukum atau ketidakadilan di instansi itu. Semua instansi ya, di Singapura itu Pak. Diharapkan ada ya LNC ya, legal nursing konsultan. Itu profesional itu. Profesi profesional itu belum ada di tempat kita. Ya, diharapkan nanti semua teman-teman perawat yang sekolah hukum ya maupun MHKes. Jadi itu harapan saya tolonglah ya eh, dikuatkan ya. Mungkin itu saja sih Pak ya. Kalau di pemerintahan kaku kita cari jalan. Kayak kemarin apa Serikat Pekerja Nakes Namet ya, APKSI dan sebagainya yang pure LNC-nya ini juga kudu dikuatkan ya, kudu apa ya, kudu solid ya, soliditasnya dan kudu berani juga. Kalau enggak gitu, emang profesi kita gini-gini aja Pak ya. Kasihan generasi yang akan datang. Saya dukung nggak Pak Chandra ya. Saya dukung jenengan nanti. Oke, Oke, terima kasih Pak Depanda. Terima kasih banyak sharingnya. sami-sami Baik, Pak. saya ucapkan terima kasih Pak Dr. Chandra atas diskusinya pada pagi hari ini. Baik, saya persilakan kepada Ibu semua, jika ada yang ingin berdiskusi atau bertanya langsung melalui narasumber kita. Bagaimana hari ini kita membahas fenomena tentang keperawatan, memang sangat banyak ya, sangat kompleks kalau kita bahas tentang bagaimana perawat berkembang sampai hari ini. Tapi kalau saya pribadi melihat perkembangan kita hari ini bahwa sudah mulai ada eh, fenomena-fenomena ya yang mendorong baik dari segi eksternal maupun internal. Benar katakan oleh Pak Devanda juga. Dari segi eksternal pun sudah mulai banyak lagi ada namanya federasi atau untuk membuka kesadaran para perawat secara khususnya untuk sadar tentang hubungan industrial juga. Apalagi sekarang organisasi profesi perawat sudah terbentuk menjadi tiga ya atau sudah adanya kebebasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 walaupun adanya putusan MK yang akan menjadikan satu wadah rumah tunggal. Baik Ibu semua, saya mempersilakan Bapak Ibu semua jika ada yang diskusi atau yang bertanya.
Memang lagi-lagi kita harus bahas perawat ini banyak aspek. Ada baik dari segi legalitas hukumnya, ada tentang disiplinnya, tentang ada etikanya, tentang ada budayanya ya. Tapi hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana budaya-budaya perawat ya. Silakan Bapak Ibu semua, saya persilakan satu pertanyaan lagi. Baik, Pak Devanda, mungkin ini ada satu pertanyaan dari saya, Pak Devanda. Mungkin bisa dijawab sebagai closing pertanyaan. Baik, Pak Devanda, tadi Pak Devanda telah menyampaikan dalam literatur Pak Devanda, salah satunya adanya dalam KNWL ini membahas tentang adanya stres kerja. Lalu bagaimana Pak Devanda, KNWL ini mengukur secara akurat tentang kapan kita dikatakan sudah sampai stres kerja dan kita akan masuk ke dalam burnout dan bagaimana cara melepaskannya? Mungkin bisa dijawab Pak Devanda. Kompleks ya, kompleks sekali. Kapan kita ngalami stres kerja ya? Jadi kebetulan ini tesis saya, Pak Adit. Jadi saya dulu pakai scoring DAS ya, Depression Anxiety and Stress Scale. Australia punya waktu itu DAS 42, nanti bisa di searching. Nanti di sana saya riset terkait stres kerja. Jadi kita komparasi ya, bagaimana itu tadi ya, tak sampaikan karyawan itu sudah tidak mulai proaktif ya, dia pasif ya, biasa dia jemput bola tapi sekarang nunggu bola. Terus dia tidak mulai ngasih ide-ide, nah komunikasi agak males-malesan, nah terus sudah hopeless, nggak ada harapan, ya wes lah, saya bekerja gini-gini aja ya. Nah, kudusnya banyak tuh yang kayak Dr. Chandra tadi itu, kalau udah ada yang berani kayak gini lah, itu ke depan kudu banyak itu perawat yang kayak gitu-gitu ya. Nah, posisi LNC itu kudunya juga harus ada itu ya. Kalau ada komite kudu ada LNC ya. Mungkin ini ide aja ya, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan bisa diusulkan ya. Karena satu rumah sakit berapa SDM perawatnya? Kayaknya paling banyak ya, ya kan? Nah, kalau ada SDM paling banyak, manpower paling banyak, kemungkinan tidak ada resiko terjadinya eh, masalah hukum atau masalah pelayanan, kualitas pelayanan. Nah, ya kan? Nah, kalau ada komite, kudu ada lensinya. Mudah-mudahan nanti ada ya ke depan. Itu tadi. Terus, kapan kita mulai burnout? Susah tidur, gampang sakit kepala. Itu khasnya. Ketika apa mau kerja takut, aduh, Senin lagi, hari kerja gini lagi, aduh, habis habis shift sore nyambung malam pula, aduh, kayak gitu. Terus sampai apa? Biasanya itu akan terus kecekoki karena budaya culture senioritas feudalism ya, kayak mana sudah nggak tertib administratif. Saya cari tempat kerja yang mungkin sekarang sudah ada license ya, great place to work, caranya nggak gitu-gitu ya, atau sesuai dengan nilai-nilai kita ya. Misalkan contoh, kalau kita muslim ingin kerja ibadah tenang ya ke rumah sakit Islam ya. Misalkan kita Nasoro atau Nasrani, kita ingin kerja ibadah tenang ya di Siloam kayak gitu-gitu ya, yang dia itu apa ya, relevan dengan apa value kita, cara yang kayak gitu. Kalau untuk fresh graduate ya tetap jangan, nggak usah rewel ya, bisa kepanggil interview aja syukur gitu ya Wadid ya, nanti masuk dulu pastikan kayak gini untuk menghindari ini semua ke depannya ya, 5 tahun atau 10 tahun ke depan yang akan datang. Pastikan kita punya patokan ya, ya 2,5 sampai 5 tahun lah ya. Mulai awal kali kita kerja itu kita pastikan kudu growth, kudu bertumbuh ya, atau 3 tahun lah, 3 tahun 5 tahunan gitu. Tapi fenomena yang ada Pak, kalau di perawat kita job hopper memang banyak Pak, yang dicap job hopper ya. Tapi tidak bisa ditutup mata juga karena aduh kayak mana bilang aku ya. Mereka pasti ngejar kesejahteraan Pak.
terus terang, ya, terus terang lah. Aspek perlindungan hukum, ya, itu juga, ya, terus terang. Saya pernah nemu rumah sakit waktu itu saya eh, ngerujuk, ya, ngerujuk di Pak Dirut, Pak Dirut saya. Eh, Kebetulan jelaslah beliau trustnya ke kita, ya, untuk kesehatan beliau. Di salah satu rumah sakit di daerah Semanggi, ya. Sampai ada di papannya belakang itu, di station atau eh, pendaftaran. Hargailah staf kami, ya. Hargailah staf kami. Ada tulisannya kayak gitu loh, ya. Nah, kayak gitu, ya. Terus kemarin saya juga anu tuh, suruh juga seneng tuh ya kalau misalkan ada apa tindakan diskriminatif atau abuse layanan kesehatan diberhentikan. Ya tapi ya mbok tetap dijaga ya apa nakesnya bisa ya. Nanti kalau kita sudah stop pelayanan kesehatan, nah, takutnya nanti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, malah-malah kita di fire gitu kan. Nah, mungkin itu saja sih Pak ya. Ya, terus terkait apa tadi burnout, stres kerja, terus Nah, sudah itu aja. bagaimana KNL ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, Pak? Wah itu harus apa ya? Harus buat resiliensi itu ya, ya, resiliensi itu ya. Kalau saya itu apa ya? Praktisnya mindfulness, ya, mindfulness. Pasti kita itu punya apa ya? Space time dalam sehari itu ya. Nggak mungkin kita kerja terus ya kan. Apa istilahnya sekarang anak-anak sekarang mid time ya Pak ya. Nah itu pada saat mid time itu ya, ambil satu kertas ya, ya ambil satu kertas. Bikin dua kolom ya, bikin dua kolom ya, terus di kolom kiri kasih tulisan apa kelebihan ya, kolom kanan kekurangan ya, terus kelebihan itu macam-macam ya, nanti apa nikmat yang sudah didapat saat kerja di sini ya. Nah, terus dari sekian awal saya apa bisa lulus kuliah sampai kerja di titik ini berapa lama, apa saja aspek yang sudah bertumbuh dari saya kayak gitu ya, itu di kolom kelebihan. Terus kekurangan apa yang saya korbankan, apa yang saya tidak saya dapat ya di sini di sebenarnya sini itu dibuat kayak gitu ya. Nah, lalu dibandingkan tuh ya, eh, kolom kiri yang apa kelebihan sama kekurangan lebih banyak mana tuh ya, itu yang bikin kita mindful ya kayak gitu, nanti akan stress release dengan sendirinya. Terus yang kedua, tentukan saya stay di sini atau jam atau lompat ya, makanya tak sampaikan kudu growth mindset, harus tumbuh terus ya kayak gitu. Kalau misalkan tadi Pak Chandra apa menyampaikan kendalanya kayak gini-gini deh, apa kita perlu luruskan loh, kalau bisa saran saya sampaikan, usulkan ya. Karena perawat itu manpower paling banyak di setiap vaskes, pasti ada resiko hukum atau quality apa pelayanan ya. Nah, kalau perlu jadikan satu lah apa LN apa LDNC ya apa legal dokter nursing konsultan. Nah, kalau perlu jadikan satu itu. Karena dua profesi ini yang ujung tombak itu kalau nggak salah itu ya. Ya, ujung tombak pelayanan kesehatan. Bahkan di bidang saya pun di K3 pun sama ya terkait occupational health ya. Dokter, eksekutor, perawat ya. Jadi kayak gitu. Bahkan dokter nggak bisa kerja sendiri sama perawat site ya, perawat di industri. Jadi ibaratkan dua dua logam mata uang lah. Itu tadi ya. Kalau untuk merilisnya ya, stres kerja dan perawat kayak gitu tentukan ya, tentukan lalu analisis SWOT ya. Saya tentukan saya sudah sekian tahun di sini, apakah saya tetap stay atau jam untuk apa eh, growth-nya kita sendiri ya. Oke, mungkin kalau seperti itu Pak. Harus ada eh, pembaruan atau novelty ya untuk perubahan yang lebih baik. Lumayan panjang ya, soalnya lumayan kompleks.
Baik. Baik, jadi ucapkan terima kasih pada Devanda atas waktunya yang sangat luar biasa juga, atas pembahasannya yang sangat mendalam juga. Mungkin kita memang kalau untuk membahas sektor keperawatan ini mungkin bisa waktu berbulan-bulan kita untuk membahas karena banyak sekali, sangat kompleks sekali untuk dibahas ya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran atau kesempatannya pada hari ini Pak Devanda atas luar biasa untuk penyampaian materinya. Baik Bapak Ibu semua, Alhamdulillah kita akan masuk pada sesi penghujung acara, di mana Alhamdulillah kita tadi telah menyelesaikan atau mengakhiri kegiatan atau rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semua, sebelum saya mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi untuk pembelajaran di Learning Management System, bahwa Bapak Ibu semua dapat mendapatkan informasi untuk pembelajaran di grup WA yang telah kami sediakan untuk Bapak Ibu semua yang jika mana mengalami kendala dalam melakukan pembelajaran di LMS, maka Bapak Ibu semua dapat menghubungi tim mitigasi LPK PPPI. Untuk tim mitigasi kami putarkan video dalam penyelesaian pembelajaran. Pada tim yang bertugas, saya persilakan. Halo Sobat LPK PPPI, untuk kenyamanan dan kelancaran kegiatan, kami telah menyediakan link mitigasi yang dapat Sobat akses di mitigasi-lpk-pppi.taplink.id. Setelah masuk, baca terlebih dahulu 4 poin attention. Lalu setelah itu terdapat pertama, tutorial pembuatan akun LMS atau pelataran sehat. Kedua, tutorial masuk lewat akun Satu Sehat bagi sobat yang sudah memiliki akun Satu Sehat. Ketiga, tutorial mengerjakan pembelajaran. Di tutorial ini terdapat tata cara review materi, mengerjakan kuis, dan mengisi evaluasi. Keempat, tutorial melanjutkan pembelajaran. Kelima, tutorial mengunduh sertifikat, serta terdapat nomor admin yang bertugas yang dapat sobat hubungi untuk kendala-kendala lainnya. Baik, berikut merupakan tim dari mitigasi LPK PPPI. Kami himbau kembali kepada Ibu semua, bila mana ada kendala dalam melaksanakan pembelajaran, dapat menghubungi tim mitigasi LPK PPPI. Segala informasi telah kami sampaikan di WA grup PT Pilar Edukasi Sehat. Baik Bapak Ibu semua, Alhamdulillah kita hari ini telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita berbagai Bapak Nurse Devanda Vicky Albin MKep MM. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini dan juga tim yang mendukung baik dari LPK, PPPI maupun Perkumpulan Perawat Pembaharuan Indonesia. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat dan energi positif untuk kita semua. Saya Maulana Aditya mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Stay safe and have a great day. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Salam smart and health. Terima kasih Pak Maulana. Terima kasih. Bagus sekalian. Terima kasih Pak Skender. Terima Terima kasih. Alhamdulillah Terima kasih dihadiri. semuanya.